Aduh Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu bisa 10 kali lebih semangat daripada saat ini. Karena saya yakin pada saat gempa terjadi kemarin lusa, teriakan Bapak Ibu jauh lebih keras daripada mengatakan shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Puji Tuhan. Semuanya sehat? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan gitu ya, bukan keterlambatan karena ada proses dan mempersiapkan waktu yang tepat. Jadi hari ini saya akan membagikan jemaat-jemaat yang sudah menyelesaikan KAB Baca Alkitab. Ada 3 grup yang sudah menyelesaikan, ya saya akan panggil. Yang pertama Ko Imam Agus, tepuk tangan yang meriah telah menyelesaikan perjanjian baru. Saya cepat ya Cek ya. Ibu Meita Alvita Tapiheru, ya. Lalu Ibu Elsie, saya tidak melihatnya, ya. Lalu Bu Sukantiati, ya. Ibu Minarni Pak, oke. Karena ada yang tadi pagi, ada yang online gitu ya. Ai Ceni, tadi saya kelihatan kayaknya. Ya, Ai Ceni bisa maju ke depan karena sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Ya, Ibu Juni Marida, ya. Lah tepuk tangan banyak Bapak Ibu ya. Cornel, ya Cornel tadi tamborin Bapak Ibu ya. Nanti saya titip, ini titip sama bapaknya Bapak Ibu ya. Teddy Joko Purnomo, Yudi Sugianto, Wahyudi Haryanto. Yang namanya Yudi itu semua diberkati Tuhan ya. Hendri Trioso, ya. Ibu Merita, ya. Lalu ada Vania Santoso. Oke Pak Gem, aku tambah seneng. Maju kok, maju silakan. Waktu dan tempat. Oh ya, maju-maju yang tadi saya sebutkan silakan maju ke depan. Ya tolong bantu saya untuk membagi. Ya ada Atalia, Mariance, Selvina Boy, Olivia Meditara, ya kan. Merari Esther, ya. Victor Yosua, oke. Victor Yosua saya titip sama Vania, sama Bu Merita. Bisa maju ke depan? Ya. Olivia ini Olivia dari saya. Waduh puji Tuhan banyak sekali. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Merah cemer ya kan. Ya WL harus membaca Alkitab. Lek gak mau coba kebacut Bapak Ibu ya. Cornelia Kopur. Kopur, nah ini Kopur. Ini anaknya Kopur gitu ya. Yudi. Kok Wahyudi? Maju rek ngawur ae. Oh mentang-mentang wis sekolah teologi gak gelem maju Bapak Ibu. Hendri Trioso, Bu Merita, Vania. Ini Bu Merita, Vania, Atalia, ama calonnya Atalia. Semua menyelesaikan pembacaan Alkitab. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sebelum itu yuk kita angkat kedua tangan. Saya minta Pak Gembala bisa mendoakan setiap mereka. Ya, dan saya mau tanya satu hal untuk para peserta. Apakah dipungut biaya? Tidak, tapi dikasih sertifikat. Amin. Jadi Bapak Ibu saya dorong Bapak Ibu untuk bersama-sama. Ya silakan Pak Gembala. Bapak Ibu yang kekasih, saya dorong bagi Bapak Ibu yang sudah membaca maupun belum membaca Alkitab, silahkan ikuti. Karena apa? Dengan kita membaca Alkitab, kita tahu isi hatinya Tuhan, kita tahu jalannya Tuhan. Ya, mari angkat kedua tanganmu. Kiara lama syakana matakoya. Bapa dalam sorga, hati kami penuh luapan syukur. Kami tahu Tuhan, tidak ada harta yang begitu luar biasa, begitu indah tak terbatas, kecuali firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Bapa, kami berdoa, terus berikan kerinduan kepada setiap pribadi yang hadir maupun yang belum membaca dan yang sudah membaca. Bertambah lagi mengenal isi hati-Mu. Amin. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah surat cinta buat kami semuanya. Amin. Dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan apapun yang dilakukan, apapun yang kerjakan, apapun yang dipikirkan akan berkenan kepadamu. Dan kami tahu Tuhan pikiran itu akan menarik berkat-berkat sorgawi. Dalam nama Yesus kami letakkan semuanya ini. Karena iman bukan perasaan kami. Karena iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarkan berkat Tuhan turun melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata.
Amin. Berikan tepuk tangan yang panjang, silakan kembali. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya dorong Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang rindu ingin membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kita. 3 pasal 1 hari, nah Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Seni yang ada di belakang. Nah Bu Seni pun mengikuti pembacaan Alkitab, tadi saya sudah panggil Bapak Ibu. Nah sekali lagi Bapak Ibu, gimana Surabaya pada saat gempa? Bapak Ibu sehat? Amin. Saya lihat Bapak Ibu ada beberapa yang udah tambah kurus. Mungkin karena Bapak Ibu kena evakuasi ya, turun tangga. Akhirnya tangga itu berguna juga Bapak Ibu ya. Karena saya tahu biasanya Bapak Ibu naik apa? Eskalator, naik lift ya kan. Tapi saya mengucap syukur Bapak Ibu akhirnya naik tangga ya. Kuandi dari lantai 21 turun tangga ke lobi ya kan. Lalu anak saya dari lantai 15 turun tangga di Tunjungan Plaza. Bahkan ada yang sedang kerimbat harus dievakuasi Bapak Ibu ya untuk turun tangga. Tidak masalah, buktinya Bapak Ibu sehat. Yang percaya katakan amin. Dan kita percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak dan Tuhan, kita akan melanjutkan ya khotbah pada bulan Maret ini dengan tema Deep Clean. Menjelang nanti hari Jumat kita akan bersama-sama memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, ia menyelesaikan dan dia mengalahkan musuh terakhirnya yaitu maut ataupun kematian. Dan kemenangan itu bukan hanya dimiliki dia sendiri tetapi kemenangan itu diberikan untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu kita dibersihkan, kita dimurnikan bukan hanya sebagian tapi totalitas. Semua. Ya sama-sama katakan semua. Ya totalitas katakan seperti itu. Nah minggu pertama Bapak Ibu mendengarkan khotbah dari Pak Gembala dengan tema Deep Clean ya, yaitu disembuhkan dari perasaan tidak berharga. Perasaan tidak berharga atau perasaan malu itu terjadi karena masa lalu. Jadi karena dulu engkau pernah melakukan sebuah kesalahan sehingga hari ini engkau merasa malu. Tetapi kita juga belajar bahwa kita disembuhkan dari perasaan takut. Takut bukan lagi masa lalu tapi masa depan. Ya takut itu belum terjadi, setuju atau setuju? Amin. Ya naik hari ini kita akan belajar yaitu bahwa kita disembuhkan dari perasaan hampa. Ya yaitu masa kini. Nah saya baca dulu sebagai landasan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Sama-sama katakan lunas. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama-sama katakan lunas. Bapak Ibu ditebus dengan lunas. Bukan dengan cicilan. Bukan dengan kredit. Bukan sebagian tetapi lunas. Sama-sama kata lunas. Nah seharusnya kalau Bapak Ibu lunas dibayar, kehidupan kita bukan lagi merasa bahwa kita adalah pribadi yang berhutang dan menjadi pribadi yang tidak berharga. Tetapi seharusnya kita melangkah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau seandainya Bapak Ibu punya mobil baru. Siapa yang pengen punya mobil baru? Angkat tangan. Yang enggak angkat tangan berarti enggak dapat berkat. Ya, yang mau mobil baru ruru. Ya, angkat tangan, kilometer 0. Nah, Bapak Ibu di daerah sini ada DP 0%. Bapak Ibu bisa dapat mobil baru di sana. Mau? Ya mau sih mau, seneng ya seneng, tapi lek bayar nyicil, engkau yang ngeluh. Ya kan, tetapi kalau seandainya Bapak Ibu ya kan diberikan mobil, tiba-tiba Ko Yudi bilang seluruh jemaat KB keluarga Allah Blessing mau tak beli mobil satu-satu. Nah kira-kira seneng gak Bapak Ibu?
Wah kira-kira semangat gak? Sukacita gak? Lah kok sukacita? Sukacita. Ya pasti sukacita, senang. Kenapa? Karena bukan hanya dikasih mobil baru, tetapi dikasih STNK-nya, dikasih kunci mobilnya, dan juga BPKB-nya, betul gak ya? Ya, dan itu menjadi sepenuhnya milik kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya berdoa kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan merasa kosong lagi dalam kehidupan kita. Kita akan merasa depresi lagi. Kita bukan tidak memiliki gairah lagi, tapi setiap kita dipenuhkan oleh kekuatan daripada Tuhan. Ada gairah, ada antusias, ada semangat, ada sukacita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, di dalam bahasa Inggris ini sering sekali diucapkan, tapi di Indonesia jarang. Ini tema saya, yaitu why I feel empty. Jarang Bapak Ibu. Ya, tapi biasanya kalau Indonesia gini, aduh, urip gak urip podo wae. Ya, aku hidup gak ada gunanya. Halo, ya kan? Aduh, sesuk Senin maneh, jek tas ngeleset. Senin kerja maneh. Ya, waduh sing bos-bos kon maring ngene riyo, mah bayari wong iki rek ping loro gaji ke-13 THR ngelundasku. Ya, seolah-olah enggak ada gairah, seolah-olah enggak ada semangat. Nah, mengapa manusia tidak memiliki gairah atau semangat atau merasa dirinya kosong? Karena ia tidak memiliki visi. Sama-sama kata visi. Amsal 29 ayat 18 King James Version berkata seperti ini. Where there is no vision, the people perish. Kalau kita nggak punya visi, maka kita akan menjadi liar. Kita nggak tahu kita harus kemana. Nah Bapak Ibu ini bukan hanya untuk kehidupan kita saja. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk anak kita. Kita harus punya visi yang jelas, yang percaya katakan amin. Ya, bukan hidup itu bukan cuman yang penting aku hidup, sikat gigi, mandi, makan. Ya kan? Bukan Bapak Ibu. Tetapi kita harus punya visi ya dalam kerohanian kita. Punyalah target aku mau membaca Alkitab setiap hari. Komitmen. Yang percaya katakan komitmen. Ya kan? Lalu apa lagi? Untuk kesehatan. Yang mau olahraga. Ya saya tahu Bapak Ibu melihat ke saya olahraga, wong koyos tambah suwe tambah lemu. Baru liburan wajar. Ya kita lihat nanti bagaimana. Ya Bapak Ibu saya sampai hari ini tetap latihan Bapak Ibu. Tetap nge-gym gak pernah berhenti Bapak Ibu. Ya karena kita nge-gym untuk makan. Enggak Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu saya olahraga saya tahu karena saya harus menjaga tubuh saya. Yang percaya katakan amin. Sampai hari ini saya belajar, sampai hari ini saya membaca buku. Bukan berarti karena saya udah berkhotbah, saya udah lulus teologi, Bapak Ibu S1, saya nggak mau baca buku lagi. No, saya sampai hari ini baca buku, tanya istri saya. Ya, saya barusan liburan bersama papa mama saya, Bapak Ibu. Ya, ke Jepang sama istri saya, Bapak Ibu. Semua itu bilang, Surabaya sumuk, sambatan kabeh gak? Iya, coba Bapak Ibu ke sana. Wadem. Tenan Bapak Ibu, minus 7 derajat. Minus 7 derajat Bapak Ibu saya story. Wah happy Bapak Ibu sama istri saya. Wah bagusnya barang di masono kantong. Dentik iki ora iso buka Bapak Ibu. Ya beku Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini jalan paling keringetan. Saya ini keringetan sengaja seneng Bapak Ibu. Di sana gak pernah keringetan Bapak Ibu. Lah wong adem Bapak Ibu. Ya Pak Gem ya. Ya, bahkan saya mau beritahu, hari pertama saya ke sana, wah Tuhan itu baik ya, sampai turun salju. Kalau Bapak Ibu lihat story saya, Bapak Ibu bisa lihat mama saya. Tuhan itu baik, akhirnya ngerasa turun salju. Hari kedua turun salju, hari ketiga, Tuhan gak mandek, Tuhan turun salju. Hari kedua Bapak Ibu justru kita jalan, kalau di sini paling aspal, jalannya geronjal-geronjal, tapi aman, betul ya? Ya, kalau jalan di salju itu bukan jalan di atas awan, Anda ngimpi. Ya, jalan di atas salju itu podo kayak jalan di es batu. Alias lunyu. Enak ya, lek licin itu kurang sah. Lunyu itu lebih di atas licin. Ya kan? Nah, hari kedua papa dan mama saya itu wis hati-hati Bapak Ibu. Pelan. Hati-hati ya, hati. Ya, saya duluan di depan karena saya cek ombak. Ya lek lunyu banget saya ngomong, "Ma, licin, hati-hati," gitu ya. Ya, wes hati-hati lunyu. Pak Gem, Bu Gem ceblok. Nibani Pak Gem dek seret, ya kan? Jatuh bangun aku, oh sayangku, gitu ya.
Hus, bapakku ceblok udah tepuk tangani. Ya kan? Jatuh Bapak Ibu, waduh panik. Hari kedua loh Bapak Ibu jatuh. Istri saya bilang, yang ya opo yang papamu, yang ya opo mamamu. Aduh, akhirnya papa saya ke hotel kamar untuk istirahat dan sebagainya. Tapi satu hal Bapak Ibu ya, kita boleh menghadapi sebuah masalah, kita boleh menghadapi sebuah tujuan. Tapi kalau kita punya visi, kita itu nggak akan menjadi kosong. Amin. Ya, papa dan mama saya tetap masuk ke kamar. Saya nyoba pakai yang gerigi itu supaya enak enggak dijatuh. Apa yang papa mama saya lakukan? Tetap mengucap syukur. Saya belajar banyak Bapak Ibu selama saya pergi sama papa saya liburan ini Bapak Ibu. Karena jarang bersama-sama liburan berempat. Ya, sekalipun tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata mati aku. Gak pernah. Mati. Aku kayak iso mateng wong adem. Ya kan? Waduh soro, gak mungkin soro. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Ya, Bapak Ibu kalau engkau merasa bahwa aku gak berharga, aku gak berguna, ya kan? Useless, ya engkau depresi, wes mending aku mati ya. Wes pokoknya aku gak tahu lah, wes pokoknya melok mengalir, wes kentir gak Bapak. Satu hal Bapak Ibu, mungkin engkau sedang mengalami kekosongan dalam hidupmu. Milikilah visi daripada Tuhan. Nah ini mengapa manusia gak punya visi, apa penyebabnya Bapak Ibu? Ada cerita di dalam Alkitab tentang Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya ingat ya mereka merasa malu karena dosa. Lalu mereka merasa takut karena dosa. Setelah itu mereka diusir, betul atau enggak ya? Diusir untuk pergi ke selatan Taman Eden. Ya, nah dalam Kejadian 3 mereka diusir ke selatan Taman Eden. Dalam Kejadian 4 yaitu tentang peristiwa Kain dan Habel. Tidak disebutkan di mana lokasi Adam dan Hawa. Alias apa? Mereka diusir dan mereka kehilangan visi. Mereka harus kemana? Karena Kejadian 4 ayat 16 peristiwa mengenai Kain dan Habel baru keluar bahwa Kain pergi ke Not Bapak Ibu. Artinya apa? Tanpa Kristus engkau gak akan memiliki visi. Bersama Kristus visimu akan diperbaharui dari hari demi hari. Nah saya kasih ilustrasi Bapak Ibu sederhana. Siapa di sini pernah haus? Angkat tangan. Kalau haus itu ya apa Bapak Ibu? Yoro oleh haus ngelak. Ya kan? Sopo gak iso Bapak Ibu. Le haus yo ngelak Bapak Ibu. Le haus luwe iku jenenge lapar Bapak Ibu. Le haus itu ngelak ya kan. Nah, siapa yang pernah dehidrasi? Ayo. Nah, apa bedanya haus dan dehidrasi? Bapak Ibu pokoknya ngelak. Le ngelakin temen berarti dehidrasi. Wis karepmu lah Bapak Ibu ya. Ya. Nah, haus itu sinyal dari tubuh bahwa kita membutuhkan cairan. Ya kan? Tapi kalau dehidrasi itu kondisi serius di mana kita kehilangan banyak cairan daripada yang kita konsumsi. Ngerti ya? Jadi orang minum air putih banyak bisa dehidrasi loh. Paham ya? Nah lalu bagaimana supaya menghilangkan haus? Kalau Bapak Ibu haus atau ngelak, apa yang Bapak Ibu lakukan? Minum, mari, buyar. Tapi kalau dehidrasi, nggak cukup dengan minum. Dikatakan kalau engkau dehidrasi, engkau harus minum cairan elektrolit. Betul ya? Ya, bahkan infus diperlukan. Halo, bahkan Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan dokter. Siapa di sini pernah haus konsultasi ke dokter? Ada yang aneh dengan Anda Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau dehidrasi justru harus berkonsultasi dengan dokter. Nah perhatikan, ya lalu apa yang terjadi kalau kita haus? Satu, ya mulut kita kering, betul? Bibir pecah-pecah, menurunkan konsentrasi, lemes, ya kan? Tidak bisa fokus itu kalau kita haus. Tapi perhatikan baik-baik, Bapak. Kalau kita dehidrasi, pertama penurunan tekanan darah, ya. Kedua gangguan ginjal, ketiga kerusakan organ. Keempat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lu padahal podo-podo ini loh Bapak Ibu. Betul? Ya tak kasih. Bedanya lapar dengan kekurangan gizi. Siapa di sini pernah lapar? Siapa yang saat ini lapar? Saya cuma tanya, oh kamu lapar ya kan?
nanti sama-sama dengan saya ya. Steven Bapak Ibu ya, sahabat saya ya kan. Nah, lapar adalah signal tubuh bahwa kita perlu makan. Kekurangan gizi adalah signal tubuh bahwa kita memerlukan nutrisi. Jadi kalau lapar Bapak Ibu makan Indomie enggak apa-apa. Tapi kalau kamu kekurangan gizi, makan Indomie terus, Anda dalam masalah. Ya, nah cara mengatasi apa? Lapar, ya makan. Tapi kalau kekurangan gizi, engkau harus konsultasi ke dokter. Engkau harus memperbaiki nutrisi, engkau harus memperbaiki pola makan, jam makan dan sebagainya. Lapar akibatnya apa? Perutmu bunyi, wis itu paling mentok. Betul ya? Tetapi kalau kekurangan gizi, gangguan kesehatan kulit, rambut rontok. Kalau rambutmu rontok, jangan-jangan kau kekurangan gizi. Ya, fungsi otak berkurang. Ya, ciri-ciri orang gizi itu sering henghong. Do you understand sering henghong? Wis cari di Alkitab, cari di Google masing-masing ya. Dan yang paling bahaya sama Bapak Ibu, kalau orang kekurangan gizi dapat menyebabkan kematian. Nah, hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu, perasaan hampa itu berbeda dengan perasaan bosan. Halo, ya sekali lagi ya, perasaan hampa, perasaan kosong itu berbeda dengan perasaan bosan. Ya, kalau bosan itu sementara, kalau hampa itu terus menerus. Saya kemarin gempa tanggal hari Jumat itu tanggal 22 Maret, ya saya perjalanan dari Jepang ke Surabaya. Dari Jepang saya bangun, saya Indonesiakan semua jamnya Surabaya ya. Jam 2 pagi saya bangun, saya sampai ke Hong Kong itu jam 1 siang. Ya, transit cuma 1 jam 2 siang dari ke Hong Kong langsung jalan lagi sampai Surabaya jam 7. Sampai bandara saya nggak tidur di bandara, saya tidur di rumah Bapak Ibu. Jadi saya harus naik taksi lagi Bapak Ibu ya, sampai di kamar itu jam 9 malam. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira sepanjang itu perjalanan bosen nggak? Kak bosen mana Bapak Ibu, bosen sen Bapak Ibu. Papa saya itu Bapak Ibu sampai jalan-jalan kokpit. Muter Bapak Ibu ya, seperti Yosua mengelilingi tembok Yeriko, demikianlah Pak Gembala Bapak Ibu ya. Wah jalan ke sana, jalan ke sini, Papa mana embo nangkono. Ya kan, Papa mana embo nangkono. Ngapain, apa yang Papa lakukan? Bapak Ibu duduk 10 jam. Sorry Bapak Ibu ya, tepos Bapak Ibu, kemeng. Ya, papa saya itu keluar ya toh. Ya ada pramugari ngeliati papa saya ngapain? Ya jongkok gini. Mungkin pramugari ngomong, "Lapo susu gitu ya." Ya, payah apa-apa, bosen. Ya bosen, tapi bukan berarti kita kosong. Halo. Saya apa yang saya lakukan? Saya persiapan Bapak Ibu. Karena Jumat saya datang, Sabtu, Minggu saya harus khotbah. Ya kan, ya saya persiapan, saya baca Alkitab Bapak Ibu, saya baca buku, kadang nganggur saya nonton Marvel Bapak Ibu. Emang pendeta gak boleh nonton Marvel? Boleh lah, di Alkitab gak ditulis kok Bapak Ibu. Ya, saya nonton Marvel. Nah artinya apa? Manusia bisa saja bosan, tetapi tidak terlarut dalam kebosanannya. Nah terkadang manusia kecil Bapak Ibu dia gak bosan, dia bergairah karena sekolah ketemu teman. Pada saat dia sudah menikah punya anak, hidupnya mulai bosan. Apalagi kalau dia sudah sakit. Nah ini masalah Bapak Ibu. Kalau dia udah sakit, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia merasa bahwa, percuma, aku lo gak kuat lagi. Aku lo gak berharga, buktinya Tuhan gak sayang ambil aku. Dan dia gak punya daya juang, dia gak punya semangat, dia gak punya visi untuk sembuh. Dan orang ini ada, hidup lagi. Ya kan? Ya, maksudnya apa? Kalau engkau gak punya visi, engkau hidup. Tapi engkau seperti pribadi yang mati. Tapi kalau engkau punya visi, meskipun engkau sudah memiliki umur yang tinggi, engkau sudah senior, engkau tetap semangat. Yang percaya katakan amin. Ya, kemarin ketemu Bapak Ibu dengan orang, umur berapa? 72 tahun. Masih sehat ya? Masih sehat gitu ya. Ya, tapi masih sehat itu sama pelakunya pelan-pelan. Papamu umur piro? 70, Pak Gemlek jalan itu pesawat geter. Buktinya Surabaya gempa toh. Nah itu Bapak Ibu. Ya,
Wah bapak saya lihat jalan belek. Bapak Ibu. Wah kalau Bapak Ibu renang kemarin di Jepang itu dingin loh, saya sempat renang. Bapak saya itu kalau lihat air kudu nyemplung Bapak Ibu. Ya, gak pakai kacamata Bapak Ibu renang, Bapak Ibu seneng dan sebagainya. Lu umur piro? 70 tahun. Tetap sehat. Kenapa? Karena ada visi dan ada kekuatan daripada Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat kita. Ada tujuan. Ya, ada visi, sama-sama katakan visi. Tapi bagaimana kebanyakan manusia mengisi kekosongan hidupnya? Biasanya orang mengisi dengan yang pertama, healing. Halo, siapa mau healing angkat tangan. Liburan angkat tangan, ya kan. Bapak Ibu boleh. Ya, tetapi itu tidak mengisi kekosongan dalam hidupmu. Makan, awal bulan, wayane all you can eat. Wayai makan sing enak nasi sak tumbuk-tumbuk. Kalau aku bosen mari gajian aku pasti makan sing enak. Ya, karena kalau aku makan enak, kekosongan hidupku terpenuhi sementara. Halo. Nah, ini lebih nemen lagi. Saya gabungkan dengan cicilan Bapak Ibu. Beli handphone. Saya punya teman Bapak Ibu, ya saya tahu gajinya pas-pasan. Handphonenya itu iPhone 15 Pro Max. Sing hargane iku gitu Bapak Ibu ya. Wis kata sebut no. Ya, handphonemu sing apik. Iya, Ce. Ngomong sama istri saya. Iya, Ce. Hidup iku lek gak cicilan iku gak ono semangate. Cicilan piro suwe? 3 tahun, Ce. Ya kan? Iya, gak tertantang aku Ce hidup iki. Wis karepmu. Ya kan? Nanti kalau udah 2 tahun, sisa 1 tahun dikreditkan lagi jadi 3 tahun. Ya, dalam hatiku ikut cicilan handphonemu selak Tuhan Yesus datang durung lunas Bapak Ibu. Ya kan? Nah kadang itu Bapak Ibu jangan menaruh hal-hal, jangan memuaskan dirimu dengan hal-hal yang sementara. Ya setuju katakan amin. Ya, lalu apa Bapak Ibu? Kaya, promosi dan sebagainya. Yuk saya dasari dengan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya, amin. Ya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, makan enak, minum enak, ya kan? Dan keinginan mata, ya handphone baru, mobil baru, sepeda motor baru, ya kan? Lu kalau Bapak Ibu mampu enggak apa-apa Bapak Ibu, yang setuju katakan amin. Ya, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu sadar gak sih apa yang ada di dunia ini sementara? Halo. Ya, hari pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat story saya udah kayak jahitan Bapak Ibu. Banyak banget. Hari kedua banyak, hari keempat wis males Bapak Ibu. Apa tanganku kaku kabeh Bapak Ibu. Ya, hari terakhir saya nggak story Bapak Ibu, yang nggak story yang mau aku wis bosen pingin soto ambil tahu tek. Ya, Bapak Ibu mau nggak mau Bapak Ibu, suka nggak suka, paling enak itu ada di dalam rumah Tuhan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, jujur yang online nih tak singgung Bapak Ibu. Saya pada saat ke Jepang saya online. Gak enak Bapak Ibu. Ya di Jepang itu kalau di restoran gak boleh ngomong. Gak boleh main handphone. Ya, lan dengerno handphone ngrungokno cilik-cilik ini yo enak. Ya toh mari gitu hahaha apa guyu. Wis ilang lewat Bapak Ibu. Ya kan? Nah beneran Bapak Ibu ya. Kita kelihatannya keren gitu Bapak Ibu. Wah ibadah pagi kita nonton ibadah di Starbucks Jepang. Gak enak Bapak Ibu. Paling enak ya bersama-sama. Iso keringetan mana Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu semuanya itu sedang lenyap ya kan. Tetapi orang yang melawan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Craig
Groeschel berkata seperti ini. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa foto. Cinta dunia adalah melihat dan menjalani hidup melalui sifat berdosa. Dunia ciptaan dan diri adalah pusat perhatian. Pikiran duniawi hanya berfokus pada diri sendiri, merasa benar sendiri, memanjakan diri sendiri, tidak puas, mementingkan kehormatan dari manusia dan tidak peduli pada kehormatan daripada Tuhan. Atau dia katakan bahwa aku sedang membuat kerajaanku sendiri untuk aku sendiri. Itulah cinta dunia. Dan semuanya itu akan lenyap. Karena itu Bapak Ibu saya tulis, dunia akan selalu menawarkan sesuatu yang semu dan sementara. Bahkan terlihat menyenangkan untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi saya mau beritahu, itu akan membuat kehidupanmu semakin kosong, dan semakin kosong. Karena itu Bapak Ibu, di saat kita mengatakan sekali Yesus tetap Yesus, bukan hanya sebuah slogan biasa. Ya, tetapi sebuah komitmen, ya Tuhan, aku tidak akan menukarkan Engkau dengan apapun. Siapa di sini percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus? Lambaikan tangan. Ya, siapa yang percaya bahwa aku tidak akan menukarkan Tuhan atas segala sesuatu yang semua? Angkat tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tapi Bapak Ibu itu gampang diucapkan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu bahwa di perjanjian lama ada yang menukarkan Allah. Perhatikan Yeremia 2 ayat 11 ya dan 13. 12 saya skip supaya nggak terlalu panjang Bapak Ibu. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi apa? Umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Dia meninggalkan sumber air yang hidup untuk apa? 2, 3. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu, apa sih yang kurang dari yang Tuhan berikan kepada kita? Lebih daripada cukup, yang percaya katakan amin. Tetapi bangsa Israel menukarkan dengan sesuatu yang tidak berguna. Bahkan yang bocor, yang bisa habis, yang semu Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya harus membuat kita mengingat kembali bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Contohnya apa sih Bapak Ibu ya? Contohnya apa sih Bapak Ibu? Ya, ada orang sudah umur 30 tahun belum punya pacar misalnya. Ya, belum punya pacar. Tetapi tiba-tiba ada yang mau pacaran. Tetapi dari agama seberang. Ya, kalau kamu mau menikah dengan aku, kamu harus pindah agama. Ya, karena sudah seal. Do you understand seal? Ya, karena udah 30 Bapak Ibu. Ya wis pindah agama gak apa-apa. Yang penting aku kawin. Itu menjual Tuhan loh Bapak Ibu. Halo. Ya, Pak. Ya kan, itu kan mengenai anak muda. Bagaimana dengan sekarang? Bapak Ibu saya mau beritahu, ada hamba Tuhan, pendeta Bapak Ibu, sudah khotbah di atas mimbar Bapak Ibu. Tapi dia berani berbohong, dia berani menipu, dia berani berbuat jahat. Bahkan dia melakukan hanya sesuatu yang menyenangkan hatinya. Bapak Ibu bisa lihat di TikTok Bapak Ibu hari-hari ini lagi viral, ada pendeta memperkosa jemaatnya, ya kan, pelecehan terjadi Bapak Ibu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu menjual Allah hanya untuk sesuatu yang bocor. Saya berdoa di tempat ini, sekali Yesus tetap Yesus, engkau adalah anak Allah, engkau cukup, Kristus cukup bagimu dan engkau dipuaskan bersama dengan Kristus. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Apa sih yang dunia tawarkan? 1, hubungan. Cinta, itu yang kita butuhkan kan hubungan. Cinta, seksualitas. Kedua, kesenangan, hobi. Mau mangan, mau minum Bapak Ibu. Ya, mau narkoba. Aku lek minum narkoba, aku lali mbek utangmu. Kamu lupa dengan utangmu tetap ada Bapak Ibu. Ya, yang ketiga pengetahuan. Ya kan, merasa pengetahuan itu lebih daripada agama. Status, merasa pengen disanjung. Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu yang dunia tawarkan. Tapi sebenarnya itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Bukankah Jumat Agung menandakan bahwa hubunganmu bersama Tuhan direkonsiliasi.
Ya, engkau sudah tidak ada jarak lagi tapi engkau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kesenangan, bukankah kebangkitannya adalah sukacita bagi setiap kita semua. Ya, pengetahuan, bukankah Alkitab adalah adalah buku kehidupan. Kalau engkau mau rumah tanggamu damai sejahtera, harmonis, baca firman Tuhan. Kalau kamu mau ekonomimu baik, baca firman Tuhan. Kalau engkau mau sehat, baca firman Tuhan. Yang setuju kata amin. Dan bukankah statusmu adalah anak-anak Allah. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Jangan cari yang semu, tapi carilah pribadinya. Penuhi hidupmu, punyalah visi daripada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ya engkau tidak akan merasa etni, engkau gak akan merasa hampa. Ya, tapi engkau merasa sukacita dan memiliki hidup. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Nah, lalu bagaimana kita mengisi kekosongan dalam hidup kita yang benar? Yang pertama, kon coba bayang ket mangsu ini baru yang pertama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lapar, Bapak Ibu jangan cari hal-hal yang semu di luar. Firman Tuhan lebih penting. Ya, enggak Bapak Ibu ya, poin saya cuma satu. Yuk kita baca Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Amin ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang pertama bagaimana kita mengisi kekosongan hidup kita, yaitu hiduplah oleh roh dan menurut roh. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Hiduplah oleh roh dan menurut roh. Bapak Ibu saya tidak akan menjelaskan ini lebih detail karena nanti kita akan memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tetapi ini benar Bapak Ibu, kalau engkau mau mengisi kehidupanmu, jangan dengan hal-hal yang lain. Karena yang dapat memuaskan engkau hanyalah damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Karena itu hidup di dalam roh itu memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya bersyukur bahwa saya lahir di keluarga Kristen. Ya, saya sekolah di sekolah Kristen, saya diajarkan bangun tidur ngapain? Doa. Sebelum makan? Doa. Sebelum tidur? Doa. Jadi sebelum engkau melakukan harimu engkau berdoa, sebelum engkau makan engkau doa, sebelum engkau tidur engkau doa. Tapi Bapak Ibu saya mau beritahu, tidak cukup. Doa itu bukan hanya pagi, makan, malam. Bukan. Doa itu setiap waktu. Yang setuju katakan amin. Ya, di saat engkau pergi bertemu dengan tamu, engkau berdoa terlebih dahulu, minta hikmat. Ya, di saat engkau mau ke gereja, minta supaya Tuhan membukakan pemikiran kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kita mendapatkan berkat. Yang percaya katakan amin. Ya, di saat kita merasa nggak enak apa dan sebagainya, doa, minta petunjuk, minta hikmat daripada Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Roh Kudus itu hidup. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan itu hidup, dia nggak mati, dia nggak diam, dia selalu memperingati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena itu Roma 8 ayat 14 berkata semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sama-sama katakan saya anak Allah. Lihat kanan kiri katakan kamu anak Allah. Ya, hiduplah oleh roh Bapak Ibu. Ya, berjalanlah di dalam roh. Saya masih ingat Bapak Ibu, waduh kalau saya kesaksian gak nutut ya waktu itu Bapak Ibu ya. Saya di Singapura itu Bapak Ibu ya, saya kekurangan uang ya, tetapi saya diajarkan oleh guru saya berjalan di dalam roh. Mengucap syukurlah, sembah Tuhan dimanapun. Jadi saya jalan itu saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo Bapak Ibu, belum makan ngomong terima kasih Tuhan itu susah loh Bapak Ibu. Lek warak ngomong terima kasih gampang Bapak Ibu. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu tahu gak cemilan saya di Singapura apa? Bakmi, kok enak? Es batu. Ya, es batu itu Bapak Ibu kalau dengan ucapan syukur mbok cokot rasanya kayak pentol Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu, lek kamu makan pentol gak mengucap syukur, ya rasane koyok batu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mangano es batu bersyukur, rasanya meh podo kok Bapak Ibu. Ya, lalu saya makan itu apa? Nasi putih dengan bumbu kentang. Saya nggak bosan-bosan Bapak Ibu. Ya enak nggak? Bapak Ibu rasa kayak bakmoy. Ya, tapi saya mengucap syukur Bapak Ibu. Penyertaan-Mu sempurna
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Tak ganti, walau di dompet gak ada dolar. Ya, tapi saya bisa menikmati hidup dan saya belajar bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, Dia campur tangan memelihara setiap kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, ya. Lalu apa? Hidup menurut roh, menghasilkan hidup yang berbuah. Galatia 5 ayat 25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hari ini Bapak Ibu, bertobatlah. Itu nanti masuk poin kedua Bapak Ibu. Ya, saya ada jemaat Bapak Ibu kemarin cerita, gempa bumi kemarin itu loh, medeni yo. Ada yang takut gempa bumi? Wajar Bapak Ibu, ya wajar. Tapi Bapak Ibu ada yang salah satu orang tua dari jemaat diomongi Bapak Ibu, ayo bertobat, ayo diterima Yesus dan sebagainya. Masih ragu-ragu. Gempa Bapak Ibu langsung mau, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku bertobat. Lah kok kaget biyen sih ngenteni gempa. Masa korbannya harus segini banyak, Bapak Ibu harus satu orang bertobat. Tapi Bapak Ibu, ya saya pada saat di pesawat perjalanan itu Bapak Ibu ada turbulence, ya. Jadi tiba-tiba nyut gitu ya. Jadi semua yang tidur gitu gara-gara turbulence itu semua bengok kabeh. Apalagi nama Yesus banyak keluar di sana. Jesus, 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 Jesus gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu ya, hiduplah di dalam roh. Ya, Tuhan akan memberikan keselamatan dalam kehidupanmu. Ya. Next tolong. Nah, gempa bumi kemarin Bapak Ibu, ada banyak bangunan rusak. Betul ya? Ya. Nah sebenarnya gempa bumi itu adalah ujian atau bukti apakah bangunan itu kuat atau tidak. Fondasinya kuat atau tidak. Betul ya? Sebagus apapun bangunan, hanya gempa yang dapat menunjukkan apakah bangunan itu baik atau tidak. Betul ya? Setuju gak ya? Demikianlah juga kita. Di saat kita menghadapi masalah, itu menunjukkan bagaimana kualitas hidup kita. Di saat nanti engkau menghadapi masalah, engkau sakit, engkau mengalami masalah ekonomi. Pertanyaannya apakah engkau tetap kuat di dalam Tuhan atau engkau menjadi putus asa dan engkau menyerah dengan keadaan yang ada. Saya berdoa Bapak Ibu, ya di saat engkau menghadapi sebuah masalah, engkau tetap berkata bahwa Tuhan baik, Tuhan menolongku. Bangkit Bapak Ibu. Bangkit, engkau berharga di mata Tuhan, engkau biji mata Tuhan. Aku memelihara engkau, aku memberikan engkau kekuatan, aku memberikan engkau pengharapan, aku memberikan masa depan yang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Galatia 5 ayat 17, pemain musik bisa maju ke depan. Firman Allah yang hidup, ya saya ambil versi firman Allah yang hidup. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan. Hehe, Bapak Ibu anakmu gak usah buat ajarin bujuk, dia bisa bujuk Bapak Ibu. Betul? Anakmu perlu engkau ajari jujur, baru dia bisa jujur. Ya, yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Masih ingat ilustrasi Pak Gembala mengenai serigala putih dan serigala hitam? Ya, kalau dipertengkar Bapak Ibu, yang menang siapa? Sing mbok kei pentol Bapak Ibu. Lek kamu kei pentol, gak kira menang Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau serigala hitam ini kita kasih makan terus. Di saat engkau menghadapi masalah, serigala hitam ini lebih kuat. Dunia ini lebih kuat. Tapi kalau yang namanya serigala putih, yaitu kebenaran firman Tuhan. Engkau baca, engkau kasih makan, engkau mengucap syukur, engkau belajar. Maka Bapak Ibu, serigala putih itu menjadi kuat. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan. Isilah hidupmu dengan firman Allah. Ya, hiduplah di dalam roh. Amsal 29 ayat 18 versi The Message. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa foto atau Bapak Ibu catat ayatnya. Saya bacakan. If people cannot see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He reveal, they are most blessed. Artinya apa Bapak Ibu? Bersatu kita teguh, bercerai. Saya bacakan, perhatikan baik-baik. Jika manusia tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan Tuhan,
mereka sendiri akan tersandung. Namun ketika mereka memperhatikan apa yang disingkapkannya, mereka sangat diberkati. Nah, Amsal 29 ayat 18 ini Bapak Ibu yang tadi sudah saya baca. Where there is no vision, the people perish. Kalau engkau mendapatkan visi daripada Tuhan, engkau akan diberkati. Yang bisa katakan amin. Tapi kalau engkau tidak tahu Bapak Ibu, ya, engkau akan merasa tersandung, engkau akan tersandung. Karena itu andalkan Roh Kudus yang pertama, cepat Bapak Ibu. Roh Kudus mengingatkan kita akan panggilan kita, yang percaya kata amin. Roh Kudus mengingatkan kita siapa diri kita, bahwa engkau biji mata Tuhan, engkau adalah anak Allah. Roh Kudus memberikan visi atau tujuan dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan gairah dan kepuasan yang baru. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan pasti semangat, yang percaya kata amin, pasti bergairah. Karena itu saya ragu kalau engkau pergi ke gereja, dari tadi istri saya udah teriak-teriak sampai suara nyantai, Bapak Ibu tepuk tangan begini. Lihat Pak Gemama Bu Gembala Bapak Ibu. Ya, lihat tadi choir, lihat tadi tamborin Bapak Ibu, lihat anak saya tadi Brandon Bapak Ibu, saking banternya muter flex sampai mencelat Bapak Ibu. Ya kan? Nggak apa-apa Bapak Ibu, yang percaya katakan amin. Ya. Nah ini Bapak Ibu, lihat pemain keyboard kita Bapak Ibu. Lek neken keyboard Bapak Ibu, goyang kabeh Bapak Ibu. Ya ini lagi sakit Bapak Ibu. Ya, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan gairah dan kepuasan yang baru. Amin. Nah lalu bagaimana kita menerima Roh Kudus? Gak ada yang lain. Bertobatlah. Sama-sama kata bertobat. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Saya cepet dikit Bapak Ibu ya karena waktu ya. Petrus menjawab, bertobatlah dari dosa-dosamu dan hendaklah kalian masing-masing dibaptis atas nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni. Maka saudara-saudara akan menerima apa? Hadiah Roh Allah dari Allah. Hari ini saya berdoa, kalau engkau yang merasa bahwa engkau kosong, engkau enggak berharga, ya, engkau bosan hidup, ya, isilah hidupmu dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat memuaskan engkau. Terakhir Bapak Ibu, terakhir. Tahukah Bapak Ibu, di dalam hidup kita, di organ-organ hidup kita, ada satu bagian yang akan selalu kosong dan tidak dapat diisi oleh hal lain kecuali daripada Roh Kudus. Jadi kalau engkau merasa bahwa aku pengen kaya, aku kerja banting tulang supaya aku dapatkan banyak uang. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, akan ada sesuatu kekosongan dalam hidupmu. Engkau merasa nggak puas, semakin engkau kejar prestasi, ya, semakin engkau haus prestasi, semakin engkau dihancurkan oleh prestasi. Betul ya? Ya. Nah, ada satu hal Bapak Ibu yang nggak akan pernah bisa diisi oleh apapun juga, baik kekayaan, baik kekuatan, baik harta, baik pasangan, baik hobi, baik healing. Ya, Bapak Ibu mau healing 2 tahun, 3 tahun, ada satu ini nggak akan pernah bisa diisi Bapak Ibu. Dan satu hal ini Bapak Ibu hanya diisi oleh pribadi Kristus. Nah Tuhan sudah menetapkan setiap umatnya bahwa ada Kristus di dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu tahu nggak di dalam sel tubuh ini ada satu sel yang namanya laminin. Sel laminin ini Bapak Ibu bentuknya seperti salib. Ya, fungsinya, saya mau beritahu, fungsinya untuk menghubungkan semua, baik otot, baik lambung, baik pikiran, baik perasaan, ya, baik kehendak kita dihubungkan oleh laminin ini. Laminin ini bentuknya seperti ini. Karena itu saya katakan, kalau engkau merasa dirimu kosong, jangan cari di luar. Carilah di dalam Kristus. Engkau akan dipuaskan dan engkau tidak akan pernah haus lagi, engkau tidak akan pernah lapar lagi, dan engkau tidak akan pernah kosong lagi. Bahkan kehidupanmu dibebaskan dari segala belenggu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu pulang dari tempat ini, renungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau dibebaskan dari perasaan hampa. Yang percaya kata amin. Jumat engkau datang memperingati kematian Yesus dari salib. Ya, Pak Gembala akan memberitakan firman bahwa setiap kita sudah ditebus, setiap kita sudah dimurnikan. Bukan dimurnikan lalu kita menjadi sebagian, tapi utuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.